Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkorok Channel. Jadi guys, semalam saya telah menyaksikan satu penampilan yang cukup mantap ya, yang mana pasukan Timnas Indonesia U23 menang besar dengan skor 9-0 atas Chinese Taipei di laga grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bayangkan guys, di babak pertama saja Indonesia dengan mudah untuk mencetak 5 jaringan dan di babak kedua Indonesia mencetak 4 jaringan dan keseluruhannya Indonesia berhasil mencetak 9 gol ke atas pasukan Timnas Chinese Taipei. Ini saya tengok ini adalah satu kombinasi yang cukup mantap yang telah dibentuk oleh pelatih coach Sintayong. Jadi inilah langkah seterusnya ya, apabila Indonesia memenangi perlawanan semalam. Indonesia akan melangkah selangkah lagi untuk menentang pasukan timnas-timnas yang lain ya di dalam kualifikasi kelayakan Piala Asia U23 ini. Nah, di sini dikatakan sehingga pelatih Taiwan mengakui timnas Indonesia U23 ini unggul segalanya berkat Sintayong. Sejarah baru di depan mata. Nah, pelatih Taiwan mengakui sendiri atas bakat yang dimiliki oleh Sintayong dan juga kemantapan pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, mari kita simak dulu. Di sini ada satu video dari channel Garuda Space ya, yang mana dikatakan pelatih Taiwan akui timnas Indonesia U23 unggul segalanya berkat Sintayong. Tidak dapat dinafikan bahwa Sintayong memang seorang coach yang sangat berpengalaman dan telah terbukti banyak kejayaan yang telah dikecapi sejak zaman Sintayong memegang ataupun melatih pasukan timnas Indonesia. Nah guys, jadi langsung kita simak info selanjutnya di channel ini. Jom. Pelatih Taiwan U23 puji skill dan pengalaman Garuda Muda. Alasan STY lebih fokus tangani timnas Indonesia U23. Timnas senior kedatangan penyerang keturunan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung kedalaman skuad, pelatih Taiwan U23 puji skill dan pengalaman Garuda Muda. Menghadapi timnas Indonesia U23 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia U23, membuat pelatih Taiwan U23 Seng Tailin menyanjung tinggi kekuatan skuad asuhan Sintayong. Hampir-hampir sama nama orang nih. Seng Tailin mengaku sadar bahwa timnya tidak lebih kuat dari Garuda Muda dan Turkmenistan di grup K. Sebelumnya, Seng Tailin menyadari bahwa Taiwan U23 butuh keajaiban menghadapi skuad asuhan Sintayong. Pasalnya, di laga perdana harus menelan kekalahan telak 4-0 atas Turkmenistan. Kendati demikian, menghadapi skuad Garuda Muda, Seng Tailin mengakui bahwa bukan laga yang mudah. Kami tahu Indonesia itu tim kuat, kami merasa tim Indonesia punya banyak skill dan berpengalaman. Bayangkan melawan timnas Argentina juga. Tentu bukan tanpa alasan Seng Tailin mengungkapkan hal tersebut. Bahkan media Taiwan masuk media Taiwan sendiri telah menyadari bahwa timnas Indonesia U23 memiliki susunan pemain yang mentereng lantaran dihuni beberapa pemain lokal yang meraih emas SEA Games 2023, pemain keturunan hingga pemain abroad. Bahkan di SEA Games kurang juara nih timnas Indonesia, timnas senior. Di lain sisi, terlepas dari hasil laga kali ini, Sintayong sendiri terbukti cukup direpotkan dengan jadwal padat bersama skuad Garuda. Iyalah, dia berulang-alik kan membentuk tadi dua pasukan. Taktik Sintayong kembali terbukti bersama timnas U23 Indonesia. Di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U23 Grup K, Garuda Muda sendiri akan menghadapi Turkmenistan U23 pada Selasa pekan depan. Turkmenistan lagi. Laga tersebut akan menjadi hidup mati bagi skuad asuhan Sintayong, mengingat hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final. Alasan STY lebih fokus tangani timnas Indonesia U23. Apa alasannya nih? Lulus putaran final Piala Asia. Putaran final Piala Asia U23 2024. Dia punya target nih. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 merupakan ajang penting untuk timnas Indonesia U23.
Pasalnya Garuda Muda belum pernah tampil di Piala Asia U23 dan selalu gagal di kualifikasi. Hal tersebut membuat Sintayong lebih memilih menangani timnas Indonesia U23 dibandingkan timnas senior di FIFA Matchday. Kalau dia punya momentum seperti semalam ya, saya percaya ya, saya yakin dan percaya Indonesia bisa untuk menewaskan pasukan lawan selepas ini ya. Untuk grup K sejak pun nampak di situ Indonesia yang banyak menonjol saya tengok pada laga grup itu. Terlebih, Garuda Muda memiliki peluang besar untuk lolos pertama kalinya karena berisikan pemain-pemain potensial. Banyak demikian, pemain lokal, pemain naturalisasi pun ada juga nih. Senior mempermalukan Turkmenistan di FIFA Matchday kemarin. 2-0. Hal tersebut membuktikan bagi tugas atau kerja sama staf itu senior timnas yang ini lagi Sintayong cukup U23 berjalan dengan baik. Kedua, Olimpiade Paris 2024. Oh ini fokusnya untuk U23 ini ya. Selain bertekad untuk tampil di Piala Asia U23 2024, PSSI sudah memberikan target untuk Sintayong membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Targetnya besar-besar nih. Dan 4 runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 2024 berhak melaju ke putaran final di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Selain itu, Piala Asia U23 2024 menjadi jalur menuju Olimpiade Paris 2024. Patutlah dia serius betul untuk U23 nih. Wakil Asia di ajang tersebut. Bahkan Sintayong mengatakan PSSI telah memberikan target untuk membawa timnas Indonesia tampil di Olimpiade 2024. Tentunya pelatih asal Korea Selatan itu akan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk mencapai target tersebut. Nggak tahu kontraknya ini sampai bila guys, Sintayong nih. Ketiga, di timnas persiapan Piala Asia 2023. Oke, ini Piala Asia 2023. Sintayong memiliki jadwal padat pada awal tahun depan. Pasalnya, timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Menangani timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 membuat Sintayong bisa dengan mudah mencari pemain yang akan dibawa ke timnas senior. Begitu. Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Rizky Ridho hingga Pratama Arhan menjadi pemain yang akan dipantau performanya selama masuk tim kualifikasi senior Piala Asia U23 2024. Timnas kedatangan penyerang keturunan Erick Thohir beri reaksi. Naturalisasi. Kabar baik menghampiri Sintayong di tengah padatnya jadwal timnas senior maupun timnas U23 Indonesia. Kepadatan jadwalnya. Selain baik keturunan, penyerang keturunan yang diharapkan pecinta sepak bola tanah air pun menyatakan minatnya membela skuad Garuda. Wah. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah merespon peluang tersebut. Masya Allah. Diketahui, setidaknya ada 3 banyak pemain-pemain hebat nih. Minat untuk dinaturalisasi. Nathan Joaon yang bermain untuk Swansea City bahkan terang-terangan mengutarakan bahwa dirinya telah dikontak PSSI. Kemudian ada juga Ragnar Oratmangun yang sudah sering mengutarakan niatannya untuk membela timnas Indonesia. Wih, kalau datang nih guys, lagi mantap nih. 2021 silam, PSSI sempat merekomendasikan nama winger berusia 25 tahun itu kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Namun pemain groundingan Aussie yang kini dipinjamkan ke Fortuna Sittard itu kemudian dicoret dari daftar incaran naturalisasi PSSI. Sebab Sintayong lebih silau dengan pemain keturunan lain yakni Kevin Dice. Pemain terakhir yang menyatakan minat naturalisasi adalah pemain klub Armenia Alcino Yerevan, Ilyas Alhaf. Pemain berposisi sebagai penyerang itu menyampaikan minat membela Garuda di kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir mengaku membuka pintu selebar-lebarnya. Jika memang tertarik, Menteri BUMN itu meminta para pemain keturunan tersebut untuk menghubungi pihaknya. Wow, di offer gitu ya? Kalau ini telepon saya bakal diproses. Riwayat telepon saya ada kok. Nah, J-Itses aja yang kontakan. Kalau diorang dengar nih, harap dikontak Erick Thohir. Diketahui sejauh ini J-Itses merupakan pemain keturunan terbaru yang akan diproses sebagai pemain anyar timnas Indonesia.
Beberapa waktu lalu, PSSI mengumumkan bahwa mereka akan memproses naturalisasi bek tengah Venezia tersebut. Wow. Itu rencana ya. Kalau ditengok bagaimana Indonesia membentuk timnya kan. Di sini untuk pemain-pemain hebat nih memang banyak ada di Indonesia nih ya. Lain lagi yang bermain di luar negara. Jadi kalau pasukan timnas Indonesia ni betul-betul mau memantapkan pasukan timnas ini sama ada senior ataupun junior nih ataupun U23, dia kena mengikut apa yang direncanakan oleh Erick Thohir ya. Dan di sini saya tengok pemain-pemain yang hebat-hebat nih banyak bermain di klub luar negara. Jadi kalau mereka nih berketurunan Indonesia, kalau respon mereka ingin membantu pasukan timnas Indonesia, bermakna di sini dari segi kekuatan dan juga kemantapan pasukan timnas Indonesia itu selepas ini akan lebih mantap lagi ya. Dan apabila melihat apa yang berlaku sekarang nih, komitmen ya oleh Sintayong untuk pasukan timnas Indonesia ini tidak dapat dinafikan bahwa dia betul-betul memberi komitmen dan ingin pasukan timnas Indonesia sama ada senior ataupun junior, dia betul-betul mau memantapkan pasukan timnas Indonesia ini. Dan walaupun dia kesuntukan masa begitu, karena di mana dia mengolah ataupun melatih untuk tim senior dan juga tim junior ni, tetapi dia dari segi hasilnya itu memang berhasil ya. Itu yang kelebihan yang ada pada Sintayong ini. Dan kalau dilihat rekod-rekod yang telah dikecapi sejak zaman Sintayong ini, Indonesia dia punya ranking meningkat ya, dan banyak kemenangan-kemenangan dan kejayaan yang diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia sejak zaman inilah Sintayong ini. Ini adalah juga saya tengok rentetan juga lah kan daripada pelatih-pelatih sebelum ini, tetapi sekarang ini lebih nampak menonjol zaman Sintayong ini. Bayangkan Sintayong dia dapat membentuk pasukan timnas Indonesia ini berbeda ya, dia punya skill dan juga dia punya corak percaturan pemain-pemain timnas Indonesia ini. Nah, kalau dikatakan di sini pelatih Taiwan mengakui timnas Indonesia ini unggul segalanya berkat Sintayong, memang apa yang saya tengok Sintayong betul-betul serius ya, dan juga mau timnas Indonesia ini betul-betul mantap begitu. Tapi tidak tahulah Sintayong ini sampai bila dia punya kontrak di timnas Indonesia. Kalau berterusan begini dengan komitmen dan juga apa yang kita nampak bagaimana Sintayong membentuk timnas Indonesia ini dengan kejayaan-kejayaan yang telah diperolehi, kalau momentum itu dipertahankan dan ditingkatkan, saya yakin dan percaya pasukan timnas Indonesia dapat kejayaan yang besar di masa akan datang seiring dengan keinginan Erick Thohir yang mana dia mau timnas Indonesia ini bukan saja di sekitar Asia tetapi dia mau bawa ke peringkat dunia. Itulah hasrat Erick Thohir sebenarnya. Jadi untuk pasukan mana-mana pasukan yang saya tengok, dia bergantung kepada siapa yang menjadi kepala pada pertubuhan itu. Kalau pertubuhan itu kepalanya baik, maka baiklah itu. Kalau tidak, tidaklah. Tetapi saya tengok di Indonesia, dia seiring ya. Erick Thohir dengan pelatih dan juga pemain dia seiring. Jadi kalau dilihat di sini kekaguman pelatih timnas Taiwan ini terhadap Sintayong, kita tidak dapat nafikan dan telah terbukti ya. Perlawanan yang akhir ni lah saya tengok antara Piala AFF dan juga kualifikasi semalam itu, Indonesia dapat membentuk satu pasukan dengan kombinasi yang cukup mantap yang telah dibentuk oleh Sintayong. Nah, bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.